Ngapain sih kita ngurusin perang serangan Israel ke Lebanon? Penting. Kita juga ini kita hidup susah, guys. Rupiah dolar tambah naik, minyak sama naik. Lu kagak mikir ke situ. Jadi ibaratnya masih support Israel, bodoh banget. Demokrat banyak memanfaatkan suara-suara pemilih independen untuk memberikan dukungan kepada mereka. Karena sekarang narasi kampanye anti perang ini kayak model kayak Vietnam dulu di Amerika ya, tahun 60-an. Gelombang kampanye anti perang yang digelar oleh para anak-anak muda, kampus dan juga civil society di Amerika Serikat itu sangat kuat. Let's see, kita lihat apakah kemudian perang ini betul-betul memberikan dampak kepada Amerika Serikat. Tetapi sekali lagi posisi Donald Trump benar-benar tidak aman. Kalau dilihat ya ini satu fenomena yang unik ya guys ya. Presiden-presiden yang baru terpilih itu banyak di demo di negaranya. Nggak tahu kenapa ya, ini maksudnya polanya berulang di negara-negara di luar, bukan di sini. Maksudnya di luar banyak begitu. Berarti sebenarnya memang mereka tuh orang-orang yang nggak bisa dipercaya sih ya. Bagaimana kemudian Iran memutuskan untuk pihak tertingginya yang turun, karena mereka juga nggak percaya dengan para pemimpin Amerika dan juga Israel ini ya sepertinya, karena kita lihat bahwa mereka tuh suka pelin-pelan, suka kemudian inkonsisten dengan apa yang mereka bicarakan gitu, dan suka bluffing ya. Ini membuat kayaknya mungkin itulah keputusannya kayaknya juga belum tentu mereka bilang atau belum tentu terkonfirmasi. Bahkan bukan cuma Iran, para pengguna sosial media aja udah sekarang kalau lihat tweetnya Trump, sebuah pernyataan atau claiming itu cuma ketawa sekarang. Karena dianggap ya Trump yang ngomong sih belum tentu benar nih. Tapi ada kabar katanya Trump dengan Netanyahu itu berantem, benar nggak? Iya, memang ada konflik di antara mereka. Tapi kan kalau kita melihat konflik Amerika Serikat sama Israel, itu konflik kayak orang pacaran. Ya, putus nyambung, berantem, ngambekan, nanti balik lagi. Saling Karena buntu. nggak mungkin. Iya, karena nggak mungkin Amerika Serikat itu memerangi Israel. Israel itu proyek mereka kok untuk menancapkan kekuasaan Amerika Serikat di Timur Tengah, untuk kemudian menakuti negara Arab agar tunduk kepada Amerika Serikat gitu. Dan jangan lupa sistem persenjataan teknologi Amerika Serikat itu juga melakukan kolaborasi kerja sama dengan Israel. Jet-jet F-35, skenario persenjataan AI itu kan kerjasama dengan Israel. Israel tahu dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Washington, dan semarah-marahnya Donald Trump itu pasti akan kembali ke pelukannya Netanyahu. Donald Trump hanya kemudian sekarang meminta untuk sementara Israel itu menahan serangan agar kesepakatan dengan Iran ini Trump gitu. Makanya Netanyahu sebenarnya bukan diminta berhenti menyerang, tetapi untuk sementara tidak menyerang gitu. Karena iya, dipending lah, di-delay sama dia, bukan menghentikan serangan. Karena Amerika Serikat juga membutuhkan Israel yang kuat di Timur Tengah. Kalau Israel lemah, kalau Israel runtuh, itu juga berdampak kepada pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Kalau Israel kuat, kalau Israel itu survive, kalau Israel itu maju, itu juga berdampak terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Nggak mungkin Donald Trump itu ingin Israel itu lemah, karena itu juga akan semakin melemahkan Amerika di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi dia hanya meminta Netanyahu untuk sementara menghentikan serangan, untuk agar nih sementara masakan gini kan bahasanya itu kan Donald Trump itu secara ekonomi dia sudah kok udah makin berantakan lah, harga minyak semakin tinggi, harga energi semakin tinggi, dan dunia internasional kan semua memarahi Amerika Serikat karena gara-gara dia memblokade Selat Hormuz, memerangi Iran, harga energi global menjadi semakin naik gitu. Jadi ini Trump tuh butuh langkah keluar, butuh jalan keluar untuk keluar dari perang ini. Kalau perang ini berkelanjutan lama, itu juga ongkos militernya dari Amerika Serikat itu semakin lama semakin banyak gitu. Amerika Serikat aja sekarang minta tambahan dana 350 miliar US dollar untuk memperbaiki fasilitas pangkalan Amerika Serikat yang dihancurkan Iran di kawasan Timur Tengah. Dia aja tuh minta 350 miliar. Bayangkan, itu kan ongkos yang sangat besar sekali. Ya. Ya gitu. Padahal Pete Hegseth cuma mengatakan kita cuma keluar dana 29 miliar US dollar dalam perang melawan Iran. Yang itu mendapatkan respon kritik dari Demokrat, dari senator ya, yang mengatakan tidak mungkin dalam perang yang berkepanjangan dengan Iran selama ini hanya 30 miliar US dollar dan yang keluar. Karena itu pasti ada dana-dana yang dikorupsi oleh Pete Hegseth, dan dia tidak memasukkan kapal-kapal yang hancur, pangkalan-pangkalan yang hancur, kemudian beberapa fasilitas militer Amerika Serikat itu yang berhasil dihantam oleh Iran dan sebagainya. Makanya kan kalau kita lihat itu betul, kalau kata-kata Trump itu 350 miliar US dollar. Bayangkan ya, 350 miliar US dollar yang diminta Trump agar kemudian
memperbaiki segala macam fasilitas yang ada di wilayah Teluk yang dihancurkan oleh Iran gitu. Ini ongkosnya sangat besar, maka Trump butuh untuk sementara keluar dari percaturan konflik ini agar dia mungkin fokus kepada pemilu sela untuk mengamankan posisi Partai Republik. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini semua permasalahan dunia yang ada paling belakangan ini teman-teman, naiknya harga-harga, dolar naik, kemudian minyak naik, itu awalnya dari Trump ini berarti kan. Awal mulanya dari Trump ini bersama Netanyahu yang cari gara-gara. Netanyahu pengen memperluas wilayah, Trump ingin menguasai minyak, akhirnya keadaan seperti ini. Orang seluruh dunia susah minyaknya, termasuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman masih memihak Amerika dan Netanyahu, itu hanya orang-orang bodoh. Karena apa? Ini udah jelas biang keroknya dia sendiri. Sekarang lagi pusing untuk cari jalan keluar. Jadi teman-teman semua kalau mau nyalain siapa, salahinlah dua orang itu. Ekonomi kita juga kena sekarang ini, harga-harga pada naik, ekonomi sulit, banyak demo sekarang. Ini gara-gara apa? Gara-gara ya itulah. Dan teman-temannya termasuk kalian yang menyupport. Mereka teman-teman sekarang kalau kita lihat nih, posisinya sekarang mereka itu dalam keadaan sulit dan ingin mendapatkan perdamaian juga bukan untuk kepentingan dunia ternyata. Ternyata perdamaian itu dicari bukan untuk kebaikan banyak orang, tapi untuk kebaikan dirinya. Kebaikan dirinya di mata manusia, di mata Eropa, di mata dunia, supaya dia bukan dibilang troublemaker. Juga kebaikan di mata warganya berarti ya, Bang ya? Kebaikan di mata warganya biar kelihatan dia tuh bisa mengembalikan keadaan dalam keadaan yang sesulit ini gitu. Padahal udah total loss banget ini mereka nih. Tapi kalau sekarang nih Bang, kemungkinan sebentar saya mau tanya dulu yang ini. Kenapa sekarang Swiss bukan di Pakistan yang jadi tempat untuk perdamaian? Iya, karena gini, karena dalam kesepakatan negosiasi nuklir sebelumnya antara Amerika Serikat dengan Iran itu juga udah pernah dilakukan di Swiss sebelum Oman bahkan. Pertama kan Swiss, kemudian Oman, kemudian Pakistan seperti itu ya. Jadi kemudian sekarang kemungkinan di Swiss itu agar posisinya lebih kuat karena kan dia negara Eropa, ada di Jenewa gitu ya. Dan kemudian mungkin itu juga masih punya hubungan yang sangat dekat dengan karena di Europe kan punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat, makanya dipilih di Swiss ya. Walaupun harus diakui kesepakatan ini terjadi atas mediasi aktif dari Pakistan dan negara-negara Arab gitu. Ini pasti ini Saudi bergerak, Qatar bergerak, Uni Emirat Arab bergerak. Karena Uni Emirat Arab ini juga habis nih dia nih karena diserang Iran mulu dan dia mendorong kemudian adanya deeskalasi dan kesepakatan sementara dengan Iran gitu. Tetapi memang kenapa ini dia di Swiss? Ya itu tadi ya karena mungkin biasanya negosiasi-negosiasi internasional yang suatu itu kan di Jenewa ya, di Swiss ya, ada markas PBB di sana dan kemudian ini juga udah pernah menjadi tempat negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran, makanya kemudian akhirnya Swiss dipilih. Oke, Swiss bisa dipilih ya. Nah sekarang kalau kita lihat nih, mereka udah berupaya berbagai cara ya, dari Pakistan nggak tembus, dari kemudian ke Swiss, berbagai cara udah dicoba gitu. Bahkan ketika Selat Hormuz nggak dibuka, dia tutup gantian, yang beli nggak boleh gitu. Tetap nggak selesai juga permasalahan ini. Jadi sebenarnya kalau sekarang bargaining powernya Iran itu sebenarnya lebih tinggi dong kelihatannya. Karena terlihat sekali bahwa Amerika yang ingin akhirnya dia mau segala kesepakatan yang diinginkan. Kalau mau damai harus begini. Amerika yang iyain. Pihak yang mau nurut adalah yang kalah, benar kan? Dalam situasi perang ini pihak yang mau nurut dengan pasal-pasal yang diinginkan untuk perdamaian adalah pihak yang kalah. Dari situasi perang sekarang jelas Amerika kalah telak. Ini udah jelas banget. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia nyerang udah nggak bisa, pangkalan militer udah nggak ada, pesawat kapal induknya udah habis. Jadi klaim-klaimnya tuh Trump yang dibilang klaim aja, warganya sendiri udah nggak percaya. Nah, kekalahan dari Amerika ini ibaratnya merupakan satu presiden buruk lah gitu. Bahkan warga Amerika sendiri aja ngelihat bahwa ini bukan perang mereka kan gitu. Kemungkinan nggak pemilu besok nih Trump dan kroninya walaupun di belakangnya tetap ada IPAC atau juga mungkin lobby-lobby Israel gitu untuk kemudian turun atau juga mungkin bisa dibilang nggak dapat suara, mungkin nggak dari pemilu besok ini kalau ternyata dia kalah suara, apa yang terjadi sih? Iya, kemungkinan besar suara Trump akan turun ya karena kita mengetahui elektabilitas Trump ini turun bukan hanya pada saat ini aja ya. Tapi udah sejak beberapa bulan terakhir sebelum perang Iran pun sudah turun karena kegagalan dia di dalam kesepakatan
gencatan senjata yang ada di jalur Gaza gitu. Bukan tidak mungkin itu dia akan turun, tetapi jangan lupa bahwa Trump ini dia cukup lihai ini, dia cukup cerdas dia. Kalau kita lihat kenapa Trump itu saat ini misalkan ya tetap melakukan serangan kepada Iran sebelum ini, karena dia lebih memanfaatkan soliditas para pendukung maganya dia, bukan pendukung-pendukung di luar dia. Dia pengen menyelamatkan dulu basis pendukung maganya, ya, karena ini yang lebih mudah dimobilisasi untuk memberikan dukungan kepada Partai Republik pada pemilu setelah 2026. Walaupun banyak kalangan mengatakan ini bukan tidak mungkin. Kalaupun Republik menang sangat tipis, tetapi juga ada peluang dia tuh akan kalah, ya, seperti itu. Dia akan kalah dan kemudian Partai Republik ini, Partai Demokrat akan lebih dominan. Tentu kita belum bisa memprediksi sampai sekarang karena ini masih akan banyak kejadian sampai bulan November nanti, ya, masih akan ada perubahan sampai bulan November nanti. Tetapi kenapa Trump ya tadi dia terus melakukan upaya menekan Iran untuk melakukan untuk memberikan pressure kepada Iran. Dia ingin memastikan basis-basis konservatif di Amerika Serikat, basis-basis evangelis di Amerika Serikat, basis-basis MAGA itu tetap solid memberikan dukungan sama dia. Mungkin itu dulu dia prioritas dia. Mungkin nanti caranya bagaimana mengambil hati para pemilih independen di luar MAGA, mungkin itu dia akan dipikirkan di lain hari ya. Apalagi dia ada jaminan dari IPAC ya, dari lobby-lobby kelompok donatur yang selama ini mendukung Trump akan all out memberikan dukungan sama Trump agar dengan syarat tetap memberikan tekanan kepada Iran gitu. Masih banyak bisa berubah sampai November nanti ya, tetapi sekali lagi posisi Trump itu benar-benar tidak aman ya, karena approval rating mereka jatuh dan Demokrat banyak memanfaatkan suara-suara pemilih independen untuk memberikan dukungan kepada mereka. Karena sekarang narasi kampanye anti perang ini model kayak Vietnam dulu di Amerika ya, tahun 60-an. Gelombang kampanye anti perang yang digelar oleh para anak-anak muda, kampus dan juga civil society di Amerika Serikat itu sangat kuat. Begitu juga sekarang. Gerakan kampus, gerakan anak muda, civil society, bahkan beberapa orang-orang yang dulunya mendukung Trump itu sekarang berbalik ya, menolak Trump karena Trump ternyata tidak menepati janjinya untuk tidak memperkuat perang di Timur Tengah gitu. Let's see, kita lihat apakah kemudian perang ini betul-betul memberikan dampak kepada Amerika Serikat, tetapi sekali lagi posisi Donald Trump benar-benar tidak aman karena approval rating dia ada yang mengatakan sekarang udah turun menjadi 36% atau 30% dan sangat anjlok dari pertama kali dia terpilih yang approval ratingnya mungkin masih sekitar 50%. Kalau dilihat ya ini satu fenomena yang unik ya guys ya. Presiden-presiden yang baru terpilih itu banyak di demo di negaranya. Nggak tahu kenapa ya, ini maksudnya polanya berulang di negara-negara di luar, bukan di sini, maksudnya di luar banyak begitu. Dan kalau sini kan midterm ya bang ya, nggak, itu di luar, bukan di sini, kita nggak ngomongin di sini, di luar, di luar banyak tuh yang kejadian kayak begitu, mungkin ya mirip-mirip aja. Bang, kalau midterm itu bukan pemilihan presiden kan sebenarnya kan, gitu kayak semacam ini kan hearing kan, bahwa udah sampai mana nih kualitas hasilnya selama pertengahan perjalanan gitu kan ya. Ya, kalau midterm itu upper house dan lower house. Upper house itu Senat, lower house itu DPR. Jadi memilih caleg. Jadi di Amerika Serikat itu ada yang namanya upper house dan lower house. Upper house itu Senat, ya. Senat itu kayak semacam calon legislatif tapi tingkat provinsi. Seperti itu. Tingkat negara bagian. Ada lagi nanti lower house itu DPR. Itu kayak tingkat kabupaten kota lah kalau di Indonesia. Jadi dia posisinya lebih rendah ketimbang upper house gitu. Itu yang akan dipilih dan nanti yang dipilih itu pemilihan DPR-nya 100%, kursi diperebutkan dari total DPR Amerika Serikat sebelumnya. Tapi kalau Senat itu cuma 33%. Ya, Senat itu ada cuma 33%. Dan ini pasti akan menjadi ujian referendum bagi kepemimpinan Donald Trump dan Partai Republik. Apakah masyarakat dan publik Amerika Serikat masih merestui mereka berkuasa? Ini bisa akan sangat dilihat dari midterm election. Kalau kemudian suara Partai Republik itu jatuh, itu tenggelam atau kalah dari Partai Demokrat, ini menjadi alarm yang sangat kuat bagi Donald Trump. Ternyata masyarakat tidak memberikan dukungan kepada mereka dan 2 tahun ini Donald Trump itu gagal, gitu ya. Dan ini pasti akan berdampak kepada pemilu 2028 Amerika, di mana Trump itu udah nggak bisa maju lagi. Kita tidak tahu sampai sekarang siapa akan menjadi pengganti Trump. Tapi kalau Demokrat pasti kan salah satu Kamala Harris tuh yang kemarin dikalahkan oleh Donald Trump seperti itu ya. Dan ini akan menjadi ujian. Kalau kemudian di midterm ini kalah Partai Republik, itu bukan tidak mungkin di pemilu nasional Amerika Partai Republik juga akan kalah.
gitu. Dan ini akan kemudian menghasilkan transformasi kepemimpinan Amerika Serikat dari tadinya Republik kembali ke tangan Demokrat ketika Joe Biden berkuasa kayak gitu ya. Makanya ini yang kemudian waktu tidak berpihak kepada Trump. Dia harus segera mengambil kesepakatan dengan Iran karena semakin lama masyarakat Amerika Serikat narasi-narasi perang itu semakin nggak populer di Amerika Serikat. Kondisi Amerika sekarang itu seperti kayak dulu perang Vietnam. Narasi-narasi anti perang itu muncul di tengah masyarakat, pemuda, mahasiswa, civil society, akademisi, publik Amerika secara umum, yang akhirnya membuat kepemimpinan Richard Nixon dulu akhirnya harus angkat kaki dari perang Vietnam. Ya, dia memutuskan akhirnya untuk keluar dari perang Vietnam karena citra mereka tidak semakin lama tidak semakin baik, dan kemudian nanti akhirnya pemimpin Amerika Serikat tersebut mundur gitu. Ini juga sama, ya, gelombang anti perang dari kalangan masyarakat, masyarakat sipil, akademisi, kampus dan segala macamnya itu sangat tinggi. Gerakan knocking movement yang sampai 8 juta menurut saya itu sinyal, ya, sinyal bahwa masyarakat Amerika Serikat itu sudah jengah dengan narasi-narasi Trump yang malah akan semakin meningkatkan biaya hidup ekonomi di sana, dan angkatan kerja itu semakin sulit mencari pekerjaan sekarang di Amerika Serikat gitu. Dan inilah yang terjadi waktu tidak berpihak pada Trump, dan Trump harus menyodorkan tadi kayak bahasa tadi ya, Bang Ari ya, tunduk, menyerah kepada Iran, ya, yang Iran selama 3 bulan digempur, diblokade, diserang oleh Amerika dan Israel, ternyata dia tidak kalah gitu, dia tetap survive. Dan kalau dalam perang asimetris, jika suatu negara yang diserang, dibombardir, padahal secara militer dia tidak lebih kuat dari yang menyerang, maka itu bisa dianggap kemenangan, gitu. Ya, masa itu bisa ya dianggap sebagai kekalahan dari pihak yang melakukan penyerangan yang memiliki senjata yang sangat kuat, tetapi gagal menaklukkan negara yang dianggap lebih lemah dari negara tersebut. Ya kalau dilihat dari faktanya sih kan, misalnya Iran tuh kayak orang punya rumah, tiba-tiba mau dirampok gitu kan. Mau dirampok sama negara lain gitu misalnya, mau diambil lah gitu. Jadi KPI dari perang tersebut adalah rumahnya diambil, maka dia menang gitu kan. Ketika akhirnya dealnya terjadi bahwa akhirnya yang mau ngerampok nggak jadi ngerampok, berarti yang menang yang punya rumah lah. Iya begitu. Jadi faktanya di sini yang punya rumah bertahan, dan yang jajah akhirnya balik. Berarti kalau dari sisi peperangan, karena medan perangnya di rumahnya dia, mau seancur-ancurnya itu rumah, tetap aja dia nggak bisa direbut. Berarti yang nyerang itu kalah. Dan kalau kita lihat, memang pasal-pasal perdamaian yang minta Iran dan Amerika menyetujuinya. Ya nggak menyetujui Israel, ya karena dia juga punya si malakama sendiri tadi mengenai pemilu tadi. Tapi ternyata kalau kita pikir, kita juga butuh guys perdamaian ini, gitu ya bang ya, butuh nih. Soalnya kalau misalnya terjadi perdamaian, harga minyak turun, ya kan, rupiah kita tuh tekanannya berkurang, ya kan, risiko inflasi impor menurun, IHSG ya mungkin ya perlahan mulai pulih lah, gitu. Katanya harga minyak sekarang udah mulai agak adem kan, turun ya. Ya udah trennya udah bagus lah gitu. Soalnya di Indonesia kan paniknya dolar naik, IHSG juga minus gitu. Orang nggak ada yang invest ke kita gitu. Udah gitu di internal juga bensin naik gitu kan. Ya gara-gara kejadian ini kan hampir di semua negara lagi pada demam nih sekarang gitu. Tapi belum tentu kesepakatan berhasil juga ya. Jadi inti dari gagalnya perdamaian ini ada di satu negara, yaitu Israel. Benar nggak bang? Intinya itu cuma di situ. Ini cancer dunia nih. Intinya kalau dia nyetop serangan ke Lebanon, maka ekonomi semua negara banyak tersembuhkan, termasuk Indonesia. Jadi teman-teman gini, ngapain sih kita ngurusin perang serangan Israel ke Lebanon? Penting. Kita juga kita hidup susah guys. Rupiah, dolar tambah naik, minyak tambah naik. Lu kagak mikir ke situ. Jadi ibaratnya masih support Israel, bodoh banget. Ini gara-gara serangan dia, ini nggak damai-damai, Hormuz nggak dibuka-buka, makin berat kita ini hidup ekonomi kita. Jadi impactnya tuh ternyata nyambung kemana-mana ya bang ya? Iya betul, nyambung kemana-mana. Dan kesepakatan Amerika dengan Iran ini bentuk kekalahan Netanyahu. Jika ini terjadi ada deal, ini bentuk kekalahan Netanyahu. Kalahnya habis-habisan dong bang. Berarti Iya. kan semua ratusan miliar dari zaman nyerang Gaza itu sampai sekarang habis semua tuh dah. Nggak jadi apa-apa. Karena dia tidak mendapatkan konsesi keuntungan apapun dari kesepakatan ini. Ya, Hormuz dibuka, kemudian dana-dana Iran dicairkan kepada mereka. Sama sekali nggak ada hal yang benefit yang diambil oleh
oleh Netanyahu kan, kecuali misalkan Iran itu sepakat membongkar uraniumnya, membongkar fasilitas nuklirnya seperti tuntutannya Israel dan menyerahkan kepada Amerika Serikat. Mungkin di situ Netanyahu bisa menjual kemenangan kepada publiknya bahwa serangan dia ke Iran, serangan dia ke Lebanon bisa membuat rezim Iran itu kemudian membatalkan proyek senjata nuklirnya, proyek nuklirnya, dan kemudian menyerahkan uraniumnya. Tapi kan ini nggak ada dalam kesepakatan ini, dan belum tentu juga itu nanti juga akan jadi titik panas tuh kesepakatan Amerika dengan Iran tentang uranium. Kali kan baru tentang satu Hormuz doang nih, sama pencarian aset nih. Ini mungkin agak lebih ringan ditempuh. Tapi kalau udah masuk pasal uranium itu berat. Iran kemungkinan tidak akan mau dia menyerahkan uraniumnya kepada Amerika Serikat. Tapi kalau fakta di lapangannya kan Israel sendiri negaranya udah mundur berapa puluh tahun yang lalu kan, satu negaranya hancur. 60.000 bisnis di kota Tel Aviv itu tutup. Orang nggak ada yang berani untuk berinvestasi di sana. Gitu. Penduduknya 1 juta orang udah flee dari sana, udah pada cabut gitu kan, sampai harus membaptis warga India untuk jadi Yahudi kan, aneh nih. Jadi secara negara sendiri dia kan udah mundur berapa puluh tahun untuk bisa meyakinkan orang bisa balik lagi ke Israel kan sekarang. Ini secara ekonomi sih udah hancur juga gitu. Cuma mungkin secara pencitraan aja dia kelihatan kayak nyerang Lebanon biar kelihatan masih punya gigi aja nih. Nah di sisi lain nih, kalau kita lihat posisinya nggak menguntungkan untuk Amerika sama Israel. Ini jelas nggak menguntungkan. Opsi pilihannya tinggal damai gitu. Atau mereka akan dimusuhi dunia nih pasti. Tapi di sisi lain ada satu kejadian yang juga paralel terjadi guys. Ya Amerika pengen damai karena juga sekarang lagi ada kondangan. Dia lagi ada perhelatan besar. Udah dipastikan juga devisa juga nambah nih dari wisata dikarenakan ada Piala Dunia. Bayangin semua negara pada datang ke sana nonton Piala Dunia kan datang itu. Tapi orang membandingkan Piala Dunia Qatar dengan Piala Dunia di Amerika. Piala Dunia Amerika itu dianggap sebagai the worst World Cup ever. Jadi panitia Piala Dunia terburuk yang pernah ada itu Amerika Serikat. Karena pemain-pemainnya ini itu di-treat seperti yang negara dicurigai itu di-treatment seperti teroris. Terus kemudian kontingen Inggris itu peralatannya official itu dirampok. Kalau kita negara-negara curigai itu cuma boleh sampai di Meksiko. Di Meksiko tanding dibalikin lagi gitu. Dan uniknya negara-negara kayak Iran itu fansnya luar biasa di Meksiko. Itu kayak ini kalau tampil hampir semua dunia mungkin memihak Iran kali sekarang. Mungkin ada pertandingan antara Iran lawan Amerika, mungkin pada pihak Iran kali gitu. Ini gimana Bang lihat fenomena kayak gini nih? Amerika lagi mencoba pencitraan sebagai saubul bait gitu ya, punya kondangan tetap dicemooh juga gitu. Ini gimana Bang? Iya, ini memang betul. Ini Piala Dunia paling terburuk ya. Bahkan kita lihat Rusia aja tahun 2018 kan dia jadi tuan rumah ya. Rusia gitu-gitu aja dia nggak ngelarang orang-orang itu datang ke negara dia. Dia tidak mencurigai misalkan negara-negara lain untuk kemudian dilarang masuk. Kalau sekarang itu diskriminasinya udah benar-benar kelewatan. Dan FIFA bungkam. FIFA dulu ketika Rusia menyerang Ukraina atas nama kemanusiaan, Rusia ditendang dari kualifikasi, ya kan, dari kontestasi itu ditendang atas nama kemanusiaan. Tetapi kalau kita lihat sekarang, ya Amerika Serikat melakukan invasi kepada Iran, dia mendukung genosida Gaza. Tidak ada statement dari FIFA. Dulu Indonesia dicabut hak tuan rumahnya karena menolak Israel kan, gitu. Tapi sekarang Amerika ya dia melakukan yang Iran, bayangkan ya dia harus tidurnya di Meksiko, bayangkan mainnya di Amerika tidur di Meksiko. Standar ganda nih. Iya, standar ganda. Itu kan gak bagus untuk recovery kan. Pemain yang capek kan dia istirahat, tapi harus dibuang dulu ke Meksiko ke Tijuana ya, kemudian dia harus hanya boleh tidur di situ, nanti kemudian kalau main dia tanding lagi. Belum lagi ofisialnya nggak boleh masuk. Ketua PSSI-nya Irannya kan nggak boleh masuk ke Amerika. Ketua PSSI-nya Iran itu. Sama ketua PSSI-nya Palestina. Itu nggak boleh masuk datang ke Amerika Serikat gitu ya. Dan yang lebih lucu, wasit Somalia dianggap Al-Qaeda. Parah. Itu kemarin official Senegal nggak boleh Jumatan. Official Senegal nggak boleh Jumatan. Dia bilang katanya kondisi sedang tidak bagus dan nggak kondisi buat Jumatan. Mereka bilang gini, mau Piala Dunia saatnya tanding pun kami tetap Jumatan. Kami lebih takut sama Allah dibanding kehilangan pertandingan. Bilang begitu. Ngeri nih Amerika nih. Jadi kayak bukan cuma Iran ternyata, strikernya Irak juga nggak boleh masuk katanya sempat nggak boleh masuk di integrasi 7 jam Aiman Hussein itu ya. Sama itu juga kecurigaan terhadap isu terorisme,
ya isu ekstremisme yang nggak masuk akal lah. Model kayak wasit Somalia masa terafiliasi dengan Al-Qaeda. Kalau di Al-Qaeda nggak mungkin aja jadi wasit FIFA internasional, ya Iya. kan? Dan sekarang diberikan kesempatan dia menjadi pemimpin Piala Super UEFA nanti kan, pemenang juara Liga Champions lalu Liga UEFA gitu. Jadi ngada-ngada aja Donald Trump itu. Dengan senaknya, udelnya itu dia bilang ini teroris, ini bukan teroris. Lah dia sendiri bunuh anak-anak Iran 165 itu kan tindakan teror. Gak usah gitu. Dia bunuh presiden negara orang. Dia ngebunuh gitu. Ya kan? Jelas itu di depan mata dunia dia ngebunuh. Iya. Ngebunuh Kalau mau pemimpin negara fair-fairan, lain. FIFA seharusnya mencabut status hak tuan rumahnya Amerika dong. Sama kayak Indonesia kan pas ketika nolak Israel kita dicabut. Iya. Apalagi ini hampir semua negara diberlakukan seperti itu sama Amerika Serikat. Iya sih ya. Mestinya kalau emang dia boleh, mestinya Rusia boleh main. Mestinya Rusia boleh main Nggak boleh, mestinya. sampai sekarang masih kena sanksi loh Rusia itu. Sampai Masih sekarang. Ya itulah dia ya. Panitianya dia juga gitu, yang bikin peraturan dia juga gitu. Kita ketawa aja nih. Ini unik banget sih sebenarnya ya. Tapi ya walaupun begitu ya namanya Piala Dunia ya, ibaratnya ya kita pengen nonton juga gitu kelihatannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kepanitiaan ini udah nggak fair duluan gitu. Kita nggak tahu apakah mereka kemudian nggak melakukan kecurangan di berbagai sisi yang lain. Kita kan nggak tahu. Kalau dari sisi gini aja udah kelihatan. Kayak apa pertandingan-pertandingan, kemudian kesehatan dari para pemain itu kan hal-hal yang bisa dibilang sangat rahasia gitu. Kita nggak tahu kalau lagi mau lawan ini harus begini misalnya. Kan pernah kejadian dulu pencitraan yang dilakukan warga Yahudi dulu Bang, pernah kalau nggak salah namanya tragedi Munchen. Gitu. Gitu kan yang seolah-olah itu seperti kejadian ini apa namanya World Trade Center kan jadi pencitraan mereka kan. Seolah-olah kejadian kayak gitu antisemit segala macam yang mungkin bisa terjadi di Piala Dunia ini gitu. Ya hal-hal seperti itulah jadi bahannya mereka. Tapi kan ini menunjukkan yang ngomong gitu pelaku nih gimana ceritanya sih? Mereka bandingin sama Qatar gitu. Qatar yang serba santai, yang semuanya diperlakukan seperti tamu terhormat gitu, dan panitianya melakukan perhelatan rugi ya, maksudnya disuguhin semuanya walaupun rugi dia. Ini sebuah penggambaran ya guys ya, mereka sedang butuh uang ya. Amerika ini lagi butuh uang, lagi butuh pencitraan, dan ini sepertinya adalah momen di mana dia untuk meleverage negaranya sendiri. Nah kira-kira ini Bang, sebagai penutup Bang, apa yang kemungkinan terjadi kalau menurut pandangan Bang Pizarro di Jumat ini? Iya. Kalau kita lihat ya, pertama kita akan lihat pada hari Jumat ini, kita harus masih menunggu apakah akan terjadi kesepakatan di Swiss. Karena bukan kita tidak mau akan ada kesepakatan, tapi ngelihat track record kadang-kadang mendadak dia, tiba-tiba itu cancel. Dulu ya negosiasi di Islamabad, kesepakatan tiba-tiba juga di cancel kan sama dia gitu. Jadi kita tetap nggak bisa 100% walaupun ini ada tren positif di mana kedua Amerika ini kemudian udah mau mengikuti kesepakatan negosiasi damai, tetapi lagi-lagi kita tetap harus menunggu sampai Jumat apakah betul-betul ada ketok palu. Dan jangan lupa kita juga belum tahu ketok palu pada hari Jumat itu butir-butir apa aja yang disepakati. Ya. Ya gitu. Yang mendesak memang dibukanya Selat Hormuz. Ini yang mendesak. Ya, sekali lagi ini kita masih nunggu apakah betul itu akan, pertama Amerika Serikat akan mencabut blokade. Karena Iran itu sistemnya resiprokal, dia timbal balik. Dia baru membuka Selat Hormuz kalau blokade lautnya dicabut. Selama itu nggak dicabut, itu juga tidak akan pernah mau Selat Hormuz itu dibuka. Nah, jadi kita masih wait and see. Iran pasti sangat hati-hati sekali dengan kesepakatan ini. Dia udah berkali-kali dibohongi, dikhianati, dan kesepakatan tidak jalan oleh Amerika Serikat. Kalau ini terjadi, wah itu udah berkali-kali, itu bukan tidak mungkin eskalasinya bisa jadi perang lagi. Ya gitu ya. Ya, ini yang kita coba kita lihat ya. Dan jangan lupa besok Iran main juga tuh Piala Dunia. Iya. Pengen nonton makanya. Pengen nonton benar, pengen lihat kayak gimana sih Inter. Fansnya nggak boleh nonton tuh. Oh nggak boleh nonton fansnya? Tapi pasti jutaan orang tuh menunggu pertandingan ini. Nggak boleh. Fans Iran nggak boleh diizinkan masuk ke stadion sama Amerika. Dan lebih menarik lagi kalau Iran ketemu Amerika nanti di babak kedua 32 besar. Oh tapi mereka beda klub sih, beda grup ya sekarang. Tapi ada potensi mereka bisa ketemu. Oh, ya mungkin. Mungkin ini menarik sama nih. Trump cuman boleh 10 orang doang tuh.
tim Iran yang datang minus kiper, nggak boleh. Ya kita nggak tahu lah, kadang-kadang ya namanya ya orang tantrum ya, kakek-kakek lagi, orang peraturan internasional bisa dibabat sama dia. Waduh, ya guys, ini jadi menarik besok ya pertandingannya gitu, atas nama apa namanya internasional geopolitik yang terjadi, dipastikan, hampir bisa dipastikan bahwa rating pertandingan Iran besok akan tinggi ya, karena dramanya untuk, jadi justru sebenarnya ini kredit buat tim Iran ya, dramanya mereka harus tinggal di Meksiko, nggak boleh masuk, tetap masuk ke Amerika walaupun berbahaya bagi mereka, ini kan bisa aja kesempatan, ya kita tahu lah gitu, ada hal-hal yang tidak bisa terjadi sama mereka karena mereka warga Iran. Nah ini bisa terjadi, tapi inilah mereka masih mau bertanding dan berani. Ini kredit sih, dalam keadaan mereka ini disangkar musuh nih. Ini kan ibaratnya nih di sarangnya musuh, mereka tampil, ditonton mereka lagi. Nah itu dia. Ini sebuah kredit sih. Dan guys ya, kita doakan saja, moga-moga kalau kita sih berharap apapun terjadi bisa membuat kondisi negara kita jadi lebih adem lah guys. Ya kalau ada perdamaian, ya dolar turun, minyak turun, bensin turun gitu kan. Jadi kita nggak perlu nyanyi buah apa yang paling manis. Ibaratnya bensin kita kembali menjadi normal kembali gitu ya. Terima kasih Bang waktunya, tapi bisa aja besok kita bisa ngobrol lagi nih, karena ini update-nya selalu by second ya soalnya ya. Iya, betul, by second update-nya ini. Ya, fi amanillah Bang, semoga lancar terus. Sama-sama. Ya. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap guys, mudah-mudahan ini sebuah update yang menarik buat teman-teman semuanya, bisa di-share link ini ke teman-teman semua, dan semoga akan menjadi pencerahan atau juga mungkin harapan buat kita semua. Kenapa kita perlu memantau perkembangan yang ada di geopolitik? Karena kita secara langsung juga, secara nggak langsung itu impactnya besar banget buat kita, sampai perekonomian kita juga kena imbas segala macam. Dan kalau kita paham, kita jadi tahu siapa sebenarnya sumber masalah di dunia ini. Ya pasti itu aja. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.